lagi di Sekolah Minggu Online GPMBRI Pekalongan. Ya adik-adik, tahu gak sih hari ini tuh hari apa? Hari Minggu ya? Oh iya sih, bener sih hari Minggu. Cuman ini tuh harinya khusus. Kalau misalnya adik-adik emang bingung, kita nyanyi dulu lagu tema kita ya. Kira-kira apa ya lagu tema kita? Jalan serta Yesus, gak lupa ya. Lagu tema kita adalah Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk kita sama-sama doa, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau pada hari ini Tuhan begitu baik bagi kami bisa beribadah di rumah. Meskipun kami hanya di rumah, tapi kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk bernyanyi memuji Tuhan di rumah. Tuhan biarlah kami bisa menikmati waktu kami di rumah, dan kami bisa bernyanyi memuji Tuhan dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, balik lagi, tadi kan Lausa nanya, hari ini tuh hari apa ya? Hari Minggu, tapi hari Minggu apa? Hari apa ya? Hari ini itu adalah hari Minggu Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, kita kan ingat kemarin Tuhan Yesus telah disalib ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus telah disalib karena apa? Karena cinta saya, cinta adik-adik, cinta semuanya. Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta papa, cinta mama, cinta saya. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Semu. Tapi sebelumnya kita sama-sama mau mengingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah disalib. Ada tanda paku adalah tanda cintanya kepada kita. Nah bagi setiap orang yang percaya, meskipun tidak melihat, kita itu adalah orang yang beruntung adik-adik. Maka dari itu yuk kita sama-sama nyanyikan pujian Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat yang orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, namun percaya juga. Nah adik-adik, ini akan ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Semu.
Shalom adik-adik, kita bertemu kembali pada hari ini dengan Semu Kimir. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kita akan merayakan Hari Paskah. Hari apa hari Paskah? Ya, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti apa ya kisahnya? Semua akan menghadirkan seseorang buat adik-adik. Dia akan menceritakan kisahnya. Adik-adik dengarkan ya. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dulu. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Halo adik-adik. Halo, shalom. Perkenalkan, saya adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Saya bernama Maria Magdalena. Saya mau beritahu, saya ini pengikut Tuhan. Saya kagum kepada Tuhan Yesus. Saya juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Kalian tahu nggak adik-adik? Saya sudah ikut lama loh sama Tuhan Yesus. Saya dulu sebelum ketemu Tuhan Yesus, saya ini punya masalah yang besar sekali. Saya itu di dalam diri saya ini ada 7 roh jahat adik-adik. Ih, ngeri kan? Satu aja udah ngeri, ini 7 bayangkan. Dan itu membuat saya tersiksa, membuat saya sakit, membuat saya tidak bahagia. Tetapi adik-adik tahu, setelah saya bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu menyembuhkan saya, membebaskan saya dari 7 roh jahat itu adik-adik. Dan setelah itu saya ikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Saya ini asalnya dari kota Bethlehem, tempat Tuhan Yesus juga dilahirkan adik-adik. Dan saya setelah itu ikut Tuhan dengan setia. Kemana Tuhan pergi, Tuhan itu hebat loh. Dia buat banyak mujizat. Tuhan Yesus melakukan, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh bisa sembuh, yang sakit kusta sembuh. Wah, banyak sekali, dan saya melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, suatu hari saya sedih sekali adik-adik. Sedih, benar-benar sedih. Bagaimana tidak? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Tuhan Yesus yang
yang saya kasihi dan saya kagumi itu, adik-adik, dia disiksa. Saya melihat sendiri bagaimana dia ditangkap, lalu dia disiksa, dicambuk, adik-adik. Saya nggak bisa bayangkan, saya sedih sekali. Saya ada di sana, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus habis dicambuk. Tuhan Yesus menderita sekali. Dan sampai pada suatu saat, bukan hanya disiksa, dicambuk, tapi Tuhan Yesus yang sangat saya kasihi, guru saya itu, mati di atas kayu salib, disalib, adik-adik. Saya hanya bisa menangis, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan adik-adik, pada suatu saat akhirnya, saya melihat sendiri Tuhan berteriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Adik-adik tahu nggak artinya apa? Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa sendirian. Bayangkan murid-muridnya yang selama ini mengikut Tuhan Yesus, satu pun gak ada yang berani dekat dengan Tuhan Yesus, termasuk saya. Saya merasakan kesedihan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan nyawanya. Dan dia mati. Setelah itu ada seorang bernama Yusuf dari Arimatea mau menguburkan Tuhan Yesus. Dia berikan tempat, sebuah kuburan yang baru untuk Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, guruku itu, dikubur di sana. Dan adik-adik, ketika hari Sabat lewat, saya bersama teman-teman sudah mempersiapkan. Saya ingin sekali pergi ke kuburan Tuhan Yesus, dan saya ingin memberikan minyak wangi, memberikan rempah-rempah di tubuh mayat Tuhan Yesus sebagai tanda penghormatan saya kepada Tuhan dan guru saya itu. Dan pagi-pagi sekali, saya sudah berangkat bersama teman-teman. Saya menuju ke kuburan. Saya sudah siapkan. Hari Sabat itu sebentar saja. Bayangkan, orang waktu itu saya gak boleh bekerja, gak boleh melakukan apapun di hari Sabat. Jadi waktu saya mencari rempah-rempah itu sangat sedikit waktunya. Tapi saya tidak peduli. Walaupun saya harus sampai tengah malam, saya harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Dan akhirnya pagi-pagi sekali, saya membawa semua itu untuk Tuhan Yesus. Saya jalan bersama dengan teman-teman. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik tahu? Sesampai di tempat kuburan itu, saya terkejut. Teman-teman saya juga terkejut. Hah? Batu yang menutup kubur Tuhan Yesus ternyata sudah terbuka. Wah, siapa yang bisa membukanya? Sebenarnya tadi saya juga berpikir bagaimana cara membukanya. Tetapi saya tidak peduli, saya hanya akan terus berjalan menuju kuburan. Dan sekarang terbuka. Ada apa? Lalu saya lari, adik-adik, saya lari lalu lihat di kuburan itu. Hah? Gak ada Tuhan Yesus, adik-adik. Ah, Tuhan Yesus kemana ini? Lalu ada seorang malaikat berkata, jangan takut. Kamu mencari Tuhan yang sudah mati. Tuhan tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Tetapi aku sudah terlanjur sedih, adik-adik. Aku tidak percaya Tuhan itu bangkit. Bagaimana mungkin? Yang aku ingat hanyalah Tuhan itu pasti hilang. Pasti ada yang mencuri mayat Tuhanku. Lalu aku pergi dengan sedih. Aku menangis. Aku sedih sekali karena Tuhanku tidak ada di kuburan. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Tiba-tiba aku mendengar suara yang memanggil namaku. Aku
berpikir tadinya dia itu tukang kebun yang ada di sekitar kuburan itu. Tetapi ketika dia memanggil Maria, dia memanggil namaku. Dan ketika aku dengar suaranya itu aku kenal. Lalu ketika aku menoleh adik-adik, ternyata itu Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus, dia ada dekat dengan aku. Dan aku ingin sekali memeluk dia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Adik-adik, aku sungguh antara sedih, tapi aku juga bersuka cita adik-adik. Karena aku sekarang percaya dengan yakin bahwa betul-betul yang ada di hadapanku itu betul-betul Tuhan Yesus. Dan dia tidak mati, dia betul-betul bangkit adik-adik. Oh, aku sangat bersyukur. Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan aku melihatnya sendiri. Setelah itu aku sangat bersemangat adik-adik. Aku langsung pergi memberitahu murid-murid yang lain. Aku katakan kepada setiap murid, "Hei, teman-temanku, Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus bangkit. Dia hidup seperti apa yang dikatakan malaikat. Tuhan Yesus hidup adik-adik." Wah, aku senang sekali. Ternyata Tuhanku sungguh-sungguh hidup. Dan dia sungguh-sungguh Tuhan yang menjadi juru selamat bagiku. Dan juga bagi adik-adik. Adik-adik, apa yang menjadi kisahku ini? Seorang murid Tuhan yang biasa-biasa saja. Bahkan seorang murid yang pernah mengalami sakit seperti aku. Tetapi aku mau katakan kepada adik-adik, adik-adik harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya karena dia Tuhan yang memang sudah mati, tetapi mati untuk menebus dosamu. Karena itu kau harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia bukan hanya mati adik-adik, tetapi setelah mati pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan aku menjadi saksinya. Aku melihat kebangkitannya. Dan aku melihat dia menampakkan diri kepadaku. Karena itu adik-adik, jangan ragu-ragu. Sejak kalian masih kecil, percayalah kepada Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Dan engkau akan mengalami keselamatan. Dosa-dosamu diampuni. Dan yang pasti engkau akan punya rumah di surga. Karena Tuhan Yesus yang menyediakan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti penjahat diselamatkan. Walaupun dia penjahat, tapi ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, hari itu juga si penjahat itu langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa di antara adik-adik yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Maria Magdalena sangat senang karena adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti apa yang ibu juga alami. Oke ya, bersyukur adik-adik boleh percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang Ibu Maria Magdalena mau kembali ke tempat ibu. Kita bertemu kembali ya, nanti pada waktu yang akan datang. Dadah adik-adik, ibu pergi dulu ya, pamit ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi katakan, Yesus sudah bangkit. Ayo sama-sama. Yesus sudah bangkit. Yeay, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Hai adik-adik, sudah dengar kan cerita firman Tuhan tadi? Wah, seru ya. Kita sudah mendengar kisah yang luar biasa dari seorang murid Tuhan Yesus yang perempuan. Siapa namanya? Iya, pintar. Ibu Maria Magdalena. Wah, Maria Magdalena sungguh-sungguh ya luar biasa kisahnya. Dia sangat mengasihi Tuhan Yesus dan dia menyaksikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Maka adik-adik juga harus semakin percaya ya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang bukan hanya mati, tetapi dia Tuhan yang bangkit. Kenapa harus mati? Karena Yesus harus menebus dosa-dosa kita.
Dia mau menebus dosa-dosa kita. Tidak harus sih, tetapi dia rela melakukannya. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi kita. Dan bukti bahwa dia bukan manusia yang seperti kita. Dia adalah Tuhan. Maka Tuhan Yesus pada hari yang ketiga, dia sungguh-sungguh bangkit. Disaksikan oleh murid-murid. Salah satunya oleh murid yang sangat mengasihinya, yaitu Maria Magdalena. Kita akan membaca ayat hafalan bersama-sama dari Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-18a. Yohanes 20 ayat yang ke-18a. Bunyinya, aku telah melihat Tuhan. Gampang kan? Aku telah melihat Tuhan. Yuk, kita sama-sama menghafalnya. Yohanesnya gini ya. Yohanes gini ya. Ini Yohanes. Yohanes 20 ayat 18a. Lagi ya. Yohanes 20 ayat 18a. Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Ya, kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang sudah bangkit. Engkau Tuhan yang sudah rela mati untuk menebus dosa kami. Dan saat ini kami boleh semakin percaya, karena Engkau bukan hanya mati, tetapi Engkau Tuhan kami yang hidup, yang sungguh-sungguh naik ke surga. Tuhan, terima kasih. Kami boleh memiliki Tuhan Yesus, dan masuklah dalam hati kami. Kami mau percaya sungguh-sungguh, dan kami yakin kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oh, pembukaan lupa belum? Doa. Doa belum? Langsung doa pembukaan aja, nanti kamu masukinnya. Sekarang kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Berbicaralah kepada kami Tuhan lewat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang menandakan tentang Yesus yang telah bangkit. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus telah bangkit, berarti kita sudah menang. Yeay! Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama nyanyi satu pujian sambil memberikan persembahan ya adik-adik. Nih ada persembahan. Jadi Laus juga memberikan persembahan. Adik-adik di rumah juga harus memberikan persembahan sebagai respon cinta Tuhan buat kita. Kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan melalui persembahan. Oke, kita sama-sama nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya.
berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan juga yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami pada hari ini. Biarlah kami juga bisa meresponinya, melakukannya dalam kehidupan kami. Dan persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan supaya bisa memperluas kerajaan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, inilah kami Tuhan, dan bimbinglah kami Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan berpisah, datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, supaya kami juga bisa melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, inilah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang sekolah minggu online-nya udah selesai. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.